Lalu kita hubungkan ketiga titik tersebut ya mengenai tengahnya. Ya, oke. Jadi ini bidang geser untuk AB dan sisi yang atas adalah positif, ya, dan yang bawah adalah negatif. Dan seperti sudah kita hitungkan pada saat momen, itu nilai yang sebenarnya kalau kita perhatikan ini nanti akan sangat membantu. Kalau kita perhatikan turunan pertama dari momen ini persamaannya itu adalah sebenarnya persamaan geser, ya kan? Perhatikan. Jadi sebenarnya ketika kita mencari di mana momen maksimum, itu sebenarnya pada saat posisi gesernya 0. Ya, jadi ini nilai jaraknya ini sebenarnya adalah sebentar, ini adalah 5,8. Kalau mau di tengah tadi pada posisi 5, dia nilainya 1,2. Ya. Oke, sementara momen kita lihat dia di sini. Dia ini tadi kita abaikan saja yang posisi 5, langsung ke posisi yang dia optimum 25,23, dan di ujung dia 12. Ini sebenarnya 12 ini ya 12 ya. Jadi kalau kita gambarkan dua kotak 10 ya, sekitar di sinilah 12 ya, 12 dan sekitar 5,8, 1 2 3 4 5 ya, sekitar segini 5,8 itu 25. Atau terlalu kecil ya, mungkin satu kotak 5 kita rubah skalanya 1 2 3 4 5, atau mungkin juga terlalu kecil supaya kelihatan bagus. 5 10 15 20 25,23 ya, ke sini ya. Ya. Begini. 25,23. Jadi dia itu akan maksimum di titik tersebut akan menjadi 0 di titik A. Ingat itu persamaan kuadrat, makanya bentuknya parabola. Ya. Jadi kira-kira bentuknya begini. Bentar saya lebih ya. Kira-kira begitu, ini 12 ya. Nah, saya selalu lupa, sebenarnya itu harus digambar di bawah kita. Saya masih sering mengikuti cara Amerika yang menggambarkan cara Indonesia. Ini bisa digambarkan di sisi bawah. Sudah saya perbaiki gambarnya biar mengikuti yang biasa dilakukan di Indonesia, bahwa positif itu digambarkan di bidang sebelah bawah. Oke, kita lanjut sekarang untuk segmen CD dan DB. Kita mungkin mulai dari segmen CD dan kita akan mengukur dia titiknya mulai dari titik C.
Ya, sebentar saya kembali ke warna yang lain. Oke, segmen CD itu ada dua reaksi perletakan, 6,3 ke arah atas di titik C dan ke arah horizontal ke titik 2 kips. Oke. Dan ini kita menghitungnya dari titik C ke sini adalah X. Oke, saya mau berhenti sebentar di sini. Nah, kalau dia balok, kita umumnya menganggap bahwa yang sisi bawah itu adalah serat bawah. Jadi ketika momennya mengalami positif, itu artinya dia seperti orang senyum. Jadi kalau untuk kolom itu bisa terserah apakah misalkan sisi bawahnya itu adalah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kiri sisi bawahnya berarti yang momen positif akan membuat kolom ini melengkung seperti begini. Ini momen positif. Kalau dia menganggap ini kiri serat bawah, ya. Kalau serat bawahnya itu kanan, serat bawah, maka momen positifnya itu adalah begini. Ya, tergantung asumsi yang kita mau buat. Nah, saya akan mengasumsikan bahwa yang garis putus-putus ini berarti menyatakan serat bawahnya ada di daerah tersebut. Hubungannya kemana? Hubungannya adalah pada saat kita mengasumsikan momen positifnya bagaimana dan juga geser positif. Kalau serat bagian bawahnya ada di sebelah kiri, berarti arah momen positif itu adalah membuat dia tersenyum. Ya, ini MX di titik O tersebut. Dan kalau kita berada di situ, maka sebenarnya arah positif PX adalah seperti begini. Dan tentunya PX tetap saja sama ke arah sana. Demikian ya, jadi pemilihan arahnya. Nah, untuk kolom, sehingga untuk mendapatkan PX, kita jadinya tidak menggunakan horizontal lagi, tapi menggunakan gaya-gaya vertikal. Karena kolomnya posisinya vertikal, sehingga arah aksial itu selalu arah batangnya, sehingga kita untuk mendapatkan PX kita menggunakan sigma gaya di arah vertikal. PX ke arah atas, ya, positif, dan ada gaya yang lain yaitu reaksi perletakan 6,3 sama dengan 0, berarti PX-nya sama dengan minus 6,3, konstan di sepanjang segmen C sampai ke D. Nah, untuk yang gaya-gaya di arah horizontal itu kita nanti akan mendapatkan gaya gesernya. Jadi di sini di arah horizontal kita ada lihat angka 2, maksud saya reaksi perletakan 2 ke kanan positif, dan juga ada PX sama dengan 0. PX sama dengan minus 2. Ini juga konstan sepanjang segmen tersebut dan nilainya negatif. Untuk momen dengan cara yang sama sebelum-sebelumnya, kita menghitung momen di potongan tersebut sama dengan 0, ya. Dan kita dapatkan MX mengikuti putaran arah jarum jam. Kemudian yang aktif yang mana? Yang 6,3 kah? Atau yang 2? Kalau yang 6,3 itu mengarah ke titik 0 sejak bertemu, jadi lengan gaya tidak aktif, tidak 0, sehingga 6,3
induktif. Yang ada adalah yang gaya yang 2, yang ketepatan kalau kita kalikan dengan gayanya X, panjang X, itu akan menghasilkan momen negatif sama dengan 0. Kita sederhanakan mx sama dengan 2x. Jadi ini x 0 itu akan mendapatkan momen di C itu ini mx sama dengan mc ya, atau ini sama dengan 0. Kalau dia di x sama dengan 3, ini akan ada di tengah bentang CD ya. Mx sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau x sama dengan 6, berarti mx itu adalah m di D, nilainya 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, coba kita gambarkan bagaimana menggambarkannya. Jadi ini P-nya berarti bidang aksialnya untuk CD ya. Ini kita ganti dulu ke warna merah. Ini arealnya sampai sini CD. Ini dan nanti selanjutnya ada sampai sini juga. Oke. Berarti dia negatif 6,3. Kita anggap ini skalanya 1 kotak 1, 2, 4, 6,3 ya. Ini. Konstan ya bidang aksialnya, dan bidang gesernya juga konstan -2 ya. Oke, di sini dia 2 ini. Oke. Dan momen di sini 0, sorry. Dan 1, 2, 3 itu 3 tadi berapa? Nilainya 6 dan 12. 3, 6. Tadi skalanya ini adalah 1 kotak 5 tadi, 2 kotak 5 kira-kira tadi ya. Jadi kalau ini ya kira-kira di sini ini 5, 10 ya, 2 kotak sekitar 10 tadi ya. Jadi sekitar sini terusnya linear ya, ini 12 sekitar 6. Dia nilainya adalah momennya positif, berarti dia serat bawah. Menggambarkannya saya masih selalu salah lokasi menggambarkan momen positifnya ya. Oke, ini nilainya 15 tuh 2, 3 terus ini 6, ini 0 ya. Ini C, ini D. Oke,